Kita masih menyisakan dua penanya lagi ya. Dua penanya. Oke, Bang Beta ya ini. Muhammad Betai. Bintang tamu yang luar biasa. Bos motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Buya. Amalan-amal apa saja yang mesti kita Deketin mic-nya. lakukan di bulan Muharram ini Serak bener supaya kita dapat mengambil hikmah dan padilahnya. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Abuya selalu sehat dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bisa ramah di mana ini? Serak benar. Zikir akbar. Pengganti Arifin Yohan. Masya Allah. Iya. Begini, jadi amalan-amalan bulan Muharram itu yang pertama, sebagaimana kita belajar dari sejarah Nabi Nuh tadi ya, sejarah Nabi Nabi Adam ya, sejarahnya Nabi Yunus ya. Jadi berarti kita harus banyak beristighfar, kan? Kita banyak beristighfar, banyak bertobat. Jadi perbanyak nih sholat tobat dan istighfar. Ya kalau saya emang tiap pagi sore itu pada subuh, pada maghrib tidak kurang dari 100 kali istighfar itu. Selawat tidak kurang dari 100. La ilaha illallah dari kurang dari 100. Minimal berarti ya. Nah, itu dawamin itu. Apalagi bulan Muharram itu. Jadi istighfar. Nah, istighfar kalau yang redaksinya yang paling umum astagfirullah. Itu yang paling umum ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu. Atau astagfirullahalazim allazi la ilaha illa qayyum. Atau boleh juga astagfirullahalazim li wa liwa hidayah. Jadi ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tua. Itu juga cakep. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga istighfarnya Nabi apa tadi? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nah, la ilaha anta subhanaka. Perbanyak tuh, Pak Haji. Insyaallah kita dijauhkan dari kesulitan. Tuh. Jangan sampai sulit banget, sampai habis-habisan, jangan. Enggak. Kalau orang yang biasa membacakan ini, termasuk istighfar itu menarik rezeki dalam sebuah hadis. Jadi istighfar itu tajliqur rizq, dapat mendatangkan rezeki. Ada sebuah cerita orang itu bengkel, udah tua orangnya. Itu saya pernah baca ceritanya. Itu ramai terus Haris. Apaan sih Pak Haji rahasianya? Dukun mana dipakai? Enggak, saya pokoknya sambil kerja, sambil nunggu pelanggan, saya baca istighfar gitu. Masya Allah. Ini enggak, malah gosip. Jangan ya. Jadi istighfar itu luar biasa. Sambil jalan, sambil duduk, bagus ya. Ya sambil naik kendaraan beristighfar diselamatkan oleh Allah. Istighfar. Pokoknya istighfar itu yang paling bagus waktu sahur. Waktu sahur. Ngeri nggak tahu sahur? Waktu tahajud, menjelang subuh. Nah itu paling bagus istighfar. Paling dicintai oleh Allah itu pada waktu sahur. Ya jalan waktu nggak apa-apa, tapi itu yang istimewa di situ. Yang kedua, bacalah la ilaha anta subhanaka ini kuntu atau tobatnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu jangan sampai enggak dibaca di sholat itu, doa yang lain enggak dibaca, biar yang lain enggak sempat, itu mah kudu disempetin. Ya kalau doa buat keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu minta keturunan yang baik. Itu doa-doa maksur semua, itu doa dari Al-Quran, nggak bisa diragukan lagi kali itu. Nah kemudian perbanyak bersedekah. Ya sedekah semampunya kita. Ya kemarin waktu pengajian bulanan hari Minggu gabungan antara Wali Santri Baru Lama. Ya alhamdulillah saya dapat habis ngisi kemarin acara apa? 40 hari kematian istrinya. Jadi ini duda keren. Duda tua. Ya iya. Ini orang pejabat Pemda ya. Udah kayak saudara saya. Nah, itu saya dikasih amplop sama beliau, kata isinya berapa Pak Haji? Ya mungkin sekitar 1 lah. Nah itu separuh saya bagiin anak yatim kemarin di Pemda ini 1% itu 50.000 ya, santri saya. Girang nggak kira-kira? Lu anak santri 50.000 girang banget. Nah itu contohnya seperti itu. Dan saya itu kalau di mobil nggak pernah nggak ada duit 2.000-an. Banyak. Kadang-kadang lu di rumah aja apa 2 toples. Umi itu ngumpulin. Saya taruh dulu. Makanya tuh supir nyupirin saya paling demen kan. Ya Pak, ini jada pakai Bu ya, ini banyak amat ini. Dia emang anak siapin. Pokoknya ada orang di jalan ngatur, bagi aja, tanya tuh Bang Jahid suka nyupirin. Iya nih tanya tuh. Bagi aja. Ya. Apa sih artinya di 2.000? Tapi 2.000 itu bisa nolong kita nanti di akhirat. Betul nggak? Jangan suka diremehkan. Karena kita nggak pernah tahu Pak Haji, amal mana yang diterima oleh Allah.
Mungkin kecil bagi kita, tapi itu sangat dibutuhkan oleh orang itu. Itu mungkin terima. Kita kenalkan Imam Al-Ghazali. Siapa yang nggak kenal Imam Al-Ghazali? Kitabnya begitu banyak, ibadahnya luar biasa. Malah yang diterima ketika dia sedekah tinta dengan zubab. Diceritakan dalam kitab itu. Laler nempel waktu dia nulis kitab, pengarang kitab. Laler nempel, dulu memang pakai air ya, tinta air. Disedot-sedot, dibiarin aja. Mungkin Allah sedang menguji ini, ngasih rezekinya di situ. Sedot, biarin aja. Ada yang ngimpiin bahwa modal dia masuk surga itu gara-gara sedekah sama laler. Masya Allah, ya, luar biasa ya. Jadi kita jangan suka meremehkan yang kecil, ya. Jadi ya waktu gede ada kecil kan? Ya, tapi ketika itu kita ikhlasnya luar biasa, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin ya Rabbal. Dan yang selanjutnya puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan jawaban dari pertanyaan Pak Betai ya, Pak Ahmad Betai. Sudah jelas kiranya Pak Betai. Ya alhamdulillah. Jadi banyak sekali amalan-amalan. Jelas gampang deket ini. Perlu dikerjakan di bulan Muharram ini, masih bulan Muharram. Apalagi besok di tanggal 10 sambil santunan ya. Masih ada penanya yang terakhir. Oke, Pak Abdi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apakah puasa 10 Muharram itu ada dalil-dalilnya? Kalau memang ada, tolong dijelaskan supaya kita lebih mantap menjalaninya. Itu aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kita udah sering dengar ya, mungkin juga akan jalanin insya Allah ya, bahwa di bulan Muharram itu dia sunahkan berpuasa. Ada puasa tanggal 9, ada puasa tanggal 10, tapi yang paling populer tanggal 10 ya. Ya syukur kalau dari tanggal 9, 10. Nah, paling tidak 10-nya jangan pengen dikerjain. Nah, itu dalilnya kalau nggak salah dari Abi Qatadah, sahabat Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumi Asyura yukafiru sanatan madiyatan." Bahwa puasa satu hari di hari Asyura. Hari Asyura dikatakan Asyara 10. Hari yang ke-10, hari 10 dari bulan Muharram ya. Jadi bukan bulan Syura, hari Asyura yang benar. Kalau bulan mah bulan Muharram. Orang dulu mah bilang bulan Sura. Iya, bulan Salim Mulut. Ya, bulan Mulut, bulan Salim Mulut gitu. Nah, padahal bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ibu saya dulu begitu, orang dulu kan ngajinya begitu ya. Iya, nggak apa-apa juga sih. Ya nih, bulan Sura nggak kenal bulan Muharram. Ya begitu kan ya. Ya, bulan Apit itu bulan Zulqa'dah. Itu. Iya, bulan Rejab. Iya, itu cuman maknanya sama, cuman beda ucap aja. Jadi saumu yaumi Asyura yukafiru sanatan madiyatan. Ini hadisnya kalau salah riwayat rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada 2 pawari, sebenarnya ada 6 perawi hadis yang dinamakan kutubus sittah, kutub 6. Tapi yang sangat luar biasa itu ada 2 yang disebut muttafaqun alaih ya. Yang muttafaqun alaih itu berarti hadis itu dikenal oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan profesornya hadis lah gitu ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini selalu memasukkan hadis-hadis yang sahih, yang betul-betul sanadnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saumu yaumi Asyura yukafiru sanatan madiyatan. Bahwa puasa satu hari di tanggal 10 Muharram itu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Jadi dari 10 Muharram tahun yang lalu sampai sekarang kalau ada dosa-dosa minas shaghair ya, dosa-dosa kecil, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa murahnya Allah sama kita. Ya, dosa kita besar, tapi ampunan Allah lebih besar. Betul nggak ya? Kesalahan kita banyak, tapi rahmat Allah lebih luas. Betul nggak? Jangan takut itu. Allah itu sangat girang, melebihi girangnya di saat orang kehilangan kuda, tiba-tiba ada di sampingnya. Bayangkan itu ya. Iya, orang kehilangan mobil, tahu sekarang mobil lah. Kehilangan mobil, buat setengah mati dia kelabakan, mana kreditnya belum selesai. Tiba-tiba ada yang nganterin. Girangnya kayak apa tuh? Tapi Allah lebih girang dari itu kalau ada hambanya bertobat. Itu ada hadisnya dalam hadis lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pernah takut. Yang sedang berbuat dosa jangan pernah takut. Bertobat, larilah kepada Allah.
bertobatlah kepada. Kata Allah, kalau kau lari kepadaku, kalau kau jalan menuju aku, tapi aku akan berlari kepadamu. Wah, hebat nggak itu? Kita berjalan, Allah berlari menemui kita yang mau bertobat kepada Allah. Nah, luar biasa itu. Nah, itu hadis puasa tanggal 10 itu ya. Terus bagaimana yang dalilnya puasa Tasu'a tanggal 9? Kan begini ceritanya. Ketika tanggal 10 Nabi menganjurkan puasa Asyura tanggal 10. Sahabat ngomong, "Ya Rasul, kalau tanggal 10 mah orang Yahudi juga puasa. Apa bedanya kita dengan Yahudi?" Kan gitu. Akhirnya Nabi ngomong begini. Lain bakitu, ini di Fathul Mu'in maksudnya ada. Lain bakitu ila qabil la asumanna tasi'a. Kalau nanti aku sisa umurku masih ada, ilal qabil pada tahun yang akan datang. Nabi ngomong gitu. Ini kalau umurku masih ada sampai tahun depan, pasti aku akan berpuasa di hari 9, tanggal 9. Jadi tanggal 9, tanggal 10, karena tapi Nabi hanya sempat tanggal 10, tanggal 9 nggak sempat. Karena tahun depannya Nabi sudah meninggal dunia. Nah, ini namanya sunnah hamiyah kalau dalam ilmu hadis. Ngerti sunnah hamiyah? Sunnah cita-cita yang Nabi belum sempat ngerjain. Tapi karena Nabi yang ngomong jadi dalil. Betul nggak? Karena Nabi yang ngomong ya jadi dalil. Karena Nabi nggak pernah ngomong dengan nafsu. Nabi itu ngomong pasti dengan wahyu. Berdasarkan wahyu. Bimbingan dari Allah. Makanya apapun yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan Nabi, jadi dalil kedua setelah Al-Quran. Kalau kita mah nggak bisa jadi dalil. Apalagi ngomongnya nafsu, bukan karena ilmu. Betul nggak ya? Gitu ya. Nah itulah. Jadi kata Nabi begitu. Ya, ini kalau nggak salah hadisnya namanya hadis hamya. Hadis cita-cita. Nabi baru kepengen, cuman nggak sempat terlaksana gitu. Ada keterangan yang lain atau annahu sami'a Ibnu Abbas. Jadi atau ini mendengar Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini sahabatnya Rasul. Udah kelasnya sahabat ya, sahabat jadi dekat dengan Nabi. Yaqul wa khaliful yahud. Berbedalah dengan ibadahnya Yahudi gitu ya. Berselisihlah dengan Yahudi, jangan sama. Sumu tasi'a wal asyira. Berpuasalah tanggal 9 dan tanggal 10 supaya enggak sama Yahudi. Yahudi mah tanggal 10 doang. Itu mah hari besar Yahudi tanggal 10. Karena banyak nabi-nabi Yahudi seperti Nabi Musa diselamatkannya juga 10 gitu. Ya, begitu juga Nabi Isa ya kan diselamatkan diangkat ke langit juga itu kan ya, makanya tapi kita supaya berbeda dengan ibadah mereka kita harus selisih dengan mereka, yaitu harus ditambah 1 hari itu tanggal 9 begitu. Jadi ini besok puasa nih, besok puasa nggak? Insya Allah. Ya. Dalam keterangan lain, sumu yauma asyura, berpuasalah pada hari Asyura, ya, 10. Wa khaliful yahud, dan berbedalah dengan Yahudi. Wa sumu qablahu yauman, berpuasalah sebelum tanggal 10 1 hari. Berarti tanggal 9. Au ba'dahu yauman, atau setelahnya. Setelah tanggal 10 berarti tanggal berapa? 11. Jadi boleh terpilih. Wah, tanggal 9 lupa Pak Ustadz. Ya udah tanggal 11. Boleh. Begitu. Niatnya gimana? Ya sudah niat puasa Muharram aja. Benar ya? Nah, itu soma godin min syahri Muharram sunatan lillahi ta'ala gitu. Kalau Tasu'a ya nawaitu soma godin min yaumi Tasu'a sunatan lillahi, atau enggak pakai godin dah. Nawaitu soma Tasu'a sunatan lillahi ta'ala gitu. Ya, kalau hari Kamisnya nawaitu soma Asyura ya, nawaitu soma yaumi Asyura sunatan lillahi. Nggak bisa juga, udah pakai bahasa kita aja dah. Sajaku niat puasa besok hari di hari Tasu'a. Sajaku niat puasa besok hari di hari Asyura. Sunnah karena Allah, gitu ya. Paham ya? Gampang ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mana Pak Abdi? Pahim tum? Pahimna. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, serta jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah di studio. Demikianlah kaji kita pada malam hari ini, membahas seputar apa saja amalan-amalan yang ada di bulan Muharram atau tahun baru Hijriah ini. Dan sebelum kita mengakhiri kaji kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita fokus sejenak untuk mendengarkan closing statement dari guru kita. Silakan. Ya. Sebagai closing, saya akan menyampaikan surat Al-Asr. Surat yang agak pendek ya. Tapi ini sangat populer, biasa dibaca oleh khotib ya. Sering dibaca juga oleh guru-guru ngaji gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa ya. Allah bersumpah demi waktu atau demi umur. Itu saking pentingnya
Waktu. Banyak orang rugi karena waktu. Banyak orang beruntung karena waktu. Maka jangan sia-siakan umur yang diberikan Allah. Ini umur titipan Allah. Tadi sudah katakan, orang yang beruntung, orang paling baik, umurnya panjang, tapi catatannya orang yang buruk, umur panjang, catatannya buruk. Nah itu kan, itu orang paling jelek itu ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya karena tidak menggunakan waktu tadi. Illa, nah ini tadi bersifat umum tuh ya. Illa, kecuali berarti istisna. Nah, ada pengecualian. Illal ladzina amanu, ini namanya tafsir ayat bil ayat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman pada Allah. Jadi biar dia itu amalnya baik, akhlaknya bagus, tapi tidak beriman kepada Allah, sia-sia di hadapan Allah. Ada nggak? Iya, orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau menurut pahaman kita nih, biar dia akhlaknya bagus, banyak membantu orang, tidak ada nilai ibadahnya. Karena nggak ada pondasinya. Karena beriman dulu baru amal soleh. Begitu kan? Alladzina amanu wa amilus soleh. Iman dulu baru amal soleh. Iman Islam, Islam iman, gak bisa dipisahkan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan amal soleh. Jadi beriman dulu sebagai pondasi. Rumah tanpa pondasi jatuh, betul nggak? Pohon tanpa ada akar roboh, betul ya? Nah itu. Iman ini ibaratnya pondasi dalam kehidupan kita ya. Itu nggak boleh lepas sampai kita menghadap Allah Subhanahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah ya kecuali Allah dan Muhammad utusannya Allah. Itu pondasi kita itu. Itu. Wa amilu sholihat, tapi nggak cukup hanya beriman, sholat kagak, puasa kagak, sedekah kagak, haji kagak mau, ke Eropa mau. Kan repot kalau gini, betul nggak? Nah, harus beramal soleh. Termasuk malam ini kita sedang beramal tolabul ilmi, nuntut ilmu ya. Wa amilus sholihat. Jadi orang beriman dan beramal soleh itu yang tidak merugi. Jadi umurnya itu diisi dengan iman dan amal. Nah, tapi nggak cukup hanya di situ, ada sambungannya wa tawasau bil haqqi wa tawasau dan punya kewajiban berdakwah. Berwasiat dengan kesabaran. Nah, tawasau bil haqq dengan kebenaran, benar katakan benar, salah katakan salah. Dan berwasiat dengan kesabaran. Ya paling tidak kita berwasiat untuk diri kita, untuk istri kita, anak-anak kita, benar nggak? Anak kita subuh nggak bangunin, suruh sholat subuh. Istri kita nggak pakai kerudung, suruh pakai kerudung. Itu namanya wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr, kalau kena musibah sabar. Lagi pandemi krisis ekonomi sabar. Jangan langsung miara tuyul. Ya nggak usah. Sabar. Betul nggak ya? Tetap berada di jalan yang hak, di jalan Allah Subhanahu. Gitu ya. Sabar. Ini enggak ada musibah langsung bunuh diri misalnya. Itu kan jadi kupur, betul nggak ya? Auzubillah bilang nggak boleh gitu ya. Nah iya itu. Iya, ada yang nyeblung, ada yang dari lantai 6, macam-macam kan ya? Ada yang minum racun. Kenapa minum racun baygon? Air yang halal banyak. Masya Allah ya. Inilah. Jadi mudah-mudahan kalau ini tiga misi ini kita isi umur kita. Satu, beriman kepada Allah, mantapkan iman kita. Yang kedua, kita banyak berbuat amal kebaikan, baik untuk keluarga kita dan orang lain, amal soleh, wa amilus sholihat, dan kita berdakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban saya, kewajiban Tuko, bukan. Kewajiban kita semua. Cuman barangkali yang profesional kayak Ustadz itu fardu kifayah. Tapi setiap individu wajib berdakwah, fardu ain. Untuk dirinya sendiri, dakwahkan tuh diri kita yang masih banyak kurang. Dakwahkan istri kita, anak-anak kita, ajak ke jalan Allah Subhanahu supaya semuanya masuk surga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita pada malam ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih tadi Pak Jenur ngirim semen 3 sak. Mana Pak Jenur? Oh, di pojok. Iya, saya juga bingung tadi ini semen dari mana, saya lupa Pak Jenur. Yang mudah-mudahan dibalas dengan keberkahan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, serta jamaah Majelis Talim An-Nahdiyah di studio, mari kita tutup kaji kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini di episode ke-23. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya Hendra Tuko dan Buya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.